Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang senantiasa kami sembah dan sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, buat segala kasih setia-Mu, buat segala pemeliharaan tangan kasih-Mu di dalam sepanjang istirahat kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kembali kami Tuhan, dengan iman yang baru, kekuatan yang baru, untuk kembali kami memulai aktivitas kami masing-masing. Kami boleh kembali menikmati anugerah kehidupan yang Engkau sediakan. Bapa yang penuh kasih, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari dengan membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Buka akal budi pikiran kami, berikan kami kemampuan bahkan hikmat-Mu, agar kami boleh mampu membaca firman-Mu dengan baik. Kami boleh mampu memahami, mengerti apa maksud isi firman kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, sendingkanlah telinga-Mu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung pogok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu. Sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema Tuhan adalah jawaban. Puang matua tula umpe bali. Pernahkah Anda merasakan kehidupan yang tanpa harapan? Lalu apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti itu?
Mazmur 102 menggambarkan suasana ratapan tentang kehancuran Yerusalem. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur memohon agar Yerusalem yang hancur dibangun kembali. Pemazmur mengungkapkan kesedihannya akan kehancuran yang dialami Yerusalem. Dalam permohonannya, pemazmur semakin merasakan kesedihan karena Tuhan seolah menyembunyikan wajahnya dan tidak menjawab doanya. Dalam kondisi seperti itu, iman pemazmur menjadi lemah karena jawaban doanya seolah tidak memberikan harapan. Walaupun demikian, pemazmur tetap menghayati dan memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kekuasaan dan kemurahan hati. Dalam pengakuan itu dikatakan bahwa sekalipun pemazmur merasakan kehancuran, tetapi ia tetap dalam keyakinan percaya bahwa Allah akan memulihkan Yerusalem yang telah hancur itu. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi yang sulit? Apakah kita harus berhenti dalam ratapan dan tidak mau bangkit dari keterpurukan? Melalui perenungan kali ini, pemazmur telah memberikan contoh dan keteladanan iman kepada kita bahwa dalam kondisi yang sulit sekalipun, ia tetap mencari pertolongan Tuhan melalui doa. Dan walaupun jawaban dari doa itu sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur tetap berdoa dan percaya bahwa dalam kekuasaan dan kendali Tuhan, maka harapan setiap orang akan diwujudkan. Semuanya hanya membutuh kesabaran dan kesetiaan bermohon dan berharap padanya yang adalah sumber segalanya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali satu di dalam doa. Kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami terus mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sesaat lamanya Tuhan menyertai di dalam perenungan kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalamnya kami boleh membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu yang akan terus menguatkan iman percaya kami akan Engkau, terus berserah dan berpengharapan kepadamu. Firman-Mu yang akan mengubahkan kami hari lepas hari. Firman-Mu yang akan selalu menjadi penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Terlebih jemaat Baji Marumpa, Tuhan terus memberkati dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami juga terus berdoa buat anak-anak kami yang dalam menjalani pendidikannya Tuhan. Engkau berkati dalam pendidikannya, dalam masa mudanya. Kiranya terus bertumbuh dewasa di dalam takut akan Engkau. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam masa tuanya. Tuhan terus memberkati dalam masa tuanya, dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Tuhan akan terus memberkati, memberikan kesehatan, agar boleh mampu menjalani masa tuanya hari lepas hari. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar di dalamnya tercipta senantiasa damai sejahtera, sehingga kami pun di dalamnya boleh menikmati damai sejahtera bersama-sama Tuhan. Berkati juga pemimpin bangsa dan negara kami ini, agar boleh mampu memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kerendahan hati. Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai, menuntun, memampukan pemimpin bangsa dan negara kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga terus berdoa kepadamu bahwa Tuhan terus memberkati sepanjang hari ini, sepanjang aktivitas yang akan kami lalui sepanjang hari ini.
Berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan bahkan hikmat-Mu, agar kami boleh mampu menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, buat segala cinta kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, permohonan pengharapan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.